Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, seperti biasa, hari ini kita jumpa lagi pada video tema 6, subtema 2. Tema 6 yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Nah, sebelum ibu menjelaskan atau menerangkan tentang merawat hewan di sekitarku, nah, terlebih dahulu ibu akan menjelaskan tugas seorang pelajar. Nah, tugas seorang pelajar itu apa-apa saja ya. Nah, berangkat ke sekolah untuk belajar. Kemudian tugas pelajar itu tidak terlambat tiba di sekolah. Kemudian di sekolah harus memberi salam kepada guru. Nah sekarang tugas pelajar walaupun kita masih daring kan, belajar di rumah. Nah, kita tidak berangkat ke sekolah. Namun tugas kita sebagai pelajar adalah tetap belajar. Walaupun di mana kita berada, baik di sekolah ataupun di rumah, kita tetap belajar. Itu tugas seorang pelajar. Kemudian sebelum memulai pelajaran, seorang pelajar harus berdoa kepada Tuhan. Kemudian harus mematuhi tata tertib. Nah, kenapa kita sebelum mulai pelajaran harus berdoa kepada Tuhan? Karena sebelum melakukan kegiatan apapun, kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita dan selalu memberi yang terbaik kepada kita. Jadi kita tidak boleh melupakan Tuhan kita ya. Makanya kita harus berterima kasih kepada Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan apabila melakukan kegiatan apapun ya. Kemudian hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, apa saja yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran? Kita harus konsentrasi dalam belajar. Kemudian bertanya jika tidak mengerti pelajaran kepada guru. Nah, kalau kita tidak mengerti pelajaran, kita tidak boleh diam saja. Kita sebagai seorang pelajar berhak bertanya kepada guru apabila kita tidak paham tentang pelajaran yang diajarkan oleh ibu guru. Nah, ibu paham kan? Kemudian konsentrasi dalam belajar. Nah, tadi konsentrasi dalam belajar itu maksudnya kita tidak memikirkan yang lain-lain. Kita fokus kepada pelajaran kita yang diterangkan oleh ibu gurunya ya. Nah, kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran adalah berbicara dan bermain di dalam kelas. Nah, kemudian membawa mainan, mencontek ketika ulangan, itu tidak boleh ya. Berbicara dan bermain di dalam kelas itu tidak baik dilakukan. Kenapa? Karena akan mengganggu teman kita yang konsentrasi mengikuti pelajaran. Kemudian dilarang membawa mainan ke sekolah. Kenapa? Tujuan kita belajar ke sekolah adalah belajar, bukan bermain ya. Makanya kita dilarang membawa mainan ke sekolah. Kalau mau bermain cukup di rumah saja bermainnya ya. Nah, kalau sekarang kita belajar di rumah, ada bedakan saat bermain dan sedang mengikuti pelajaran ya. Kalau kita belajar di rumah sekarang, kapan kita bermain, kapan kita harus belajar, kita harus tentukan ya. Nah, kemudian tidak boleh menyontek saat ulangan. Kenapa? Karena kita pribadi harus masing-masing belajar, percaya diri ya, tidak ada
mencontek punya teman pada saat ulangan. Kita harus percaya diri, makanya kita harus belajar. Jangan mengandalkan hasil dari teman. Ya, usaha sendiri untuk kita belajar itu untuk diri kita sendiri. Nah, sejak dini kita ya diajarkan percaya diri. Kalau kita mencontek punya teman, belum tentu jawaban teman itu benar ya. Kita harus belajar sendiri supaya bisa menjawab soal-soal ulangan tersebut ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita belajar sendiri. Dan kita akan menjadi pintar. Nah, kemudian tata tertib di perpustakaan ya. Tata tertib itu juga ada di mana-mana ada tata tertib ya, di perpustakaan atau di sekolah ya. Di sekolah perpustakaan beda ya. Kalau di perpustakaan berarti khusus di perpustakaan itu ada tata tertibnya, ada aturannya ya. Nah, pertama, tidak boleh berisik atau ribut di dalam pustaka ya. Kemudian tidak boleh makan dan minum. Kenapa tidak boleh makan dan minum? Karena perpustakaan bukanlah tempat untuk makan dan minum. Kalau kita mau makan dan minum, itu ada disediakan kan kantin. Nah, kemudian tidak boleh bermain. Maksudnya tidak boleh bermain di dalam perpustakaan. Kemudian harus merawat buku yang dipinjam dan dibaca. Kenapa harus merawat buku dan yang dipinjam dan yang dibaca? Karena buku yang dipinjam itu orang lain juga butuh buku tersebut. Buku yang kita pakai atau buku yang kita pinjam atau yang kita sedang baca itu akan bergiliran ya, bergiliran dipakai dengan yang lainnya. Siapapun di sekolah ini kan memasuki perpustakaan. Biasanya orang yang ada memiliki kartu atau cukup di ruang lingkup sekolah kita ya. Nah, kemudian tata tertib di sekolah. Tadi tata tertib di perpustakaan yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang tata tertib di sekolah. Nah, pertama, tidak boleh mencoret tembok ya. Atau dinding kelas dan meja. Atau tempat, pokoknya intinya tidak boleh mencoret-coret yang ada di sekitar kita ya, seperti dinding sekolah, tembok sekolah, meja, kursi kita, semua di sekeliling kita ya, meja kita apalagi ya. Nah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab, menyelesaikan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Kalau kita diberi tugas oleh guru, kita harus mengerjakannya dan dikumpulkan pada tepat waktunya. Jangan dimain-mainkan, jangan ditunda-tunda pekerjaan kita ya. Nanti akan menumpuk. Kalau sudah menumpuk pekerjaan kita akan menjadi malas mengerjakannya. Jadi apapun tugas yang diberikan guru itu jangan ditunda-tunda, langsung kita kerjakan sehingga pas pada waktunya kita bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu ya. Contoh hewan yang ada di sekitar kita adalah ada ayam, ada kelinci, kucing, anjing. Nah, tentu hewan-hewan tersebut akan kita rawat ya. Bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Nah, pertama, membersihkan kandang secara rutin atau dengan secara teratur. Kemudian, hewan peliharaan harus diberi makan dan minum setiap hari. Nah, hewan peliharaan tersebut kita periksakan
ke dokter hewan secara teratur, sehingga hewan peliharaan kita akan menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, kemudian ada lagi cara membersihkan kandang hewan peliharaan. Nah, pertama, membersihkan secara rutin. Ya, kemudian kotoran hewan dikumpulkan, bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Nah, supaya tanaman menjadi tumbuh dengan subur. Ya, kita bisa gunakan pupuk kandang namanya tuh ya. Kotoran hewan berarti pupuk kandang. Nah, kemudian kita bisa menirukan gerakan ayam antara lain. Nah, contohnya gerakan ayam ketika makan, kemudian gerakan ayam ketika mematuk makanan. Nah, juga gerakan ayam ketika menggerakkan sayapnya ya. Nah, agar lebih jelasnya, anak ibu bisa lihat buku LKS, yaitu halaman 27 bagian bawah sampai halaman 28 atas. Juga ada gerakan-gerakan kelinci pada halaman 34 atas. Nah, anak ibu dapat mencoba menirukan gerakan-gerakan hewan tersebut di rumah ya, dengan membuka buku LKS yang telah ibu sebutkan tadi halamannya ya. Oke anak ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Nah, terakhir ibu ucapkan selamat pagi semua. Salam sehat.